Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, pada malam hari ini saya akan tuntaskan tinggal satu bab tentang buku Psycho-Cybernetic, di mana buku Psycho-Cybernetic ini buku yang paling banyak saya baca. Tapi sayangnya buku ini sudah diedit ya, sudah tidak asli, sehingga banyak hal-hal yang teredit juga. Terus susunannya jadi sedikit membingungkan. Nah, kalau yang aslinya itu dibaca itu enak sekali. Ini ada beberapa kalimat yang tumpuk-tumpuk, terus penulisannya banyak yang salah. Ini makanya kenapa ketika saya melatih seseorang atau melatih grup saya tuh kepengen Anda bisa memiliki kemampuan untuk menulis dengan benar. Maka saya tidak suka kalau Anda komentarnya pakai stiker, karena stiker itu bukan komentar itu. Itu bukan komentar, itu hanya ngambil gambar ya kan, hanya share gambar. Dan Anda secanggih apapun mengupload atau berkomentar dengan stiker, itu Anda nggak makin cerdas, percaya saya. Karena Anda tidak melatih insting Anda. Anda tidak melatih otot jempol Anda, kemudian melatih pikiran Anda untuk berkreasi, membuat kata-kata yang lain daripada yang lain. Terus saya juga nggak suka kalau komentar Anda terlalu pendek dan terlalu umum, ya. Karena itu juga termasuk tidak latihan ya. Misalkan mantap, sepakat, hadir. Anda mungkin ikut grup 20. Tapi lihat aja komentar Anda, rata-rata sama kan? Hadir, kemudian mantap, setuju, sepakat. Hanya itu aja kan? Tapi coba atau agak panjang, tapi idenya terlalu sempit. Misalkan saya doakan semoga selalu sehat walafiat, murah rezeki. Nah, itu kan copy paste orang lain. Idenya copy paste orang lain, betul kan? Nah, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah Anda memiliki kemampuan untuk memiliki nilai tambah, yaitu copywriting, yaitu latihan ngetik dengan sangat cepat. Karena nanti manfaatnya banyak sekali. Anda begitu pegang produk, kemudian Anda foto, kemudian Anda upload, itu kata-katanya beda. Ya, kata-katanya beda. Dan ingat, orang senang dengan kata-kata yang murni dari tulisan Anda sendiri. Ya, orang itu senang dengan sesuatu yang berbeda. Karena begini, contoh misalkan Anda senangnya nasi goreng. Anda senang sekali nasi goreng. Kemudian Anda datang ke rumah saya. Pagi saya tawari nasi goreng. Nanti siang saya tawari Anda nasi goreng. Untuk makan malam nasi goreng. Besok pagi nasi goreng. Besok siang nasi goreng. Besok malam nasi goreng. Selama 1 minggu Anda berkunjung ke rumah saya beladak kasih nasi goreng terus. Seseneng-senengnya Anda tetap nek kan. Tetap alergi kan, mendadak alergi. Kenapa? Keseringan. Meskipun Anda suka, tetapi kalau Anda beladak terus-menerus hal yang sama, stres. Jadi ciri-ciri orang yang stres adalah orang yang sanggup berkomentar hal yang sama terus-menerus. Itu ciri-ciri orang stres. Nah, saya kepingin Anda memiliki kemampuan menulis seperti Pak Kiano, ya kan? Itu tulisannya bagus, pendek bagus. Kemudian tulisannya Pak Ardi, wah itu agak panjang, bagus.
Bagus sekali beliau ketika beliau menuliskan suatu status itu benar-benar mampu menghipnotis orang. Dan followernya banyak, ya, followernya banyak. Jumlah orang yang komentar juga sangat banyak. Kemudian Pak Agung itu kalau membuat status, kalau beliau pas membuat status itu bagus sekali. Pak Hana apalagi, itu kalau membuat status, wah, yang like ribuan, yang komentar ribuan, betul kan? Nah, saya kepengen Anda memiliki kemampuan seperti Pak Ardi. Anda punya kemampuan seperti Pak Agung. Anda punya skill untuk menulis seperti Pak Hana. Anda ngupload foto ya, itu seperti Pak Ali. Karena Pak Ali itu orang yang paling alergi untuk comot gambar, itu paling alergi. Beliau itu sangat alergi untuk comot gambar kemudian dibagikan, itu nggak mau. Tapi kita lihat, jadi leadership seseorang ketika di media sosial itu terlihat dari kualitas tulisannya dan kualitas profilnya dan kualitas fotonya. Dan meskipun nggak ada yang beli, kelihatan kalau nggak ada yang beli, tapi yang inbox banyak sekali. Pak Ardi itu sekali membuat postingan, itu yang inbox, saya pernah lihat sendiri itu, 500-an itu mau beli semua itu. Pak Ali itu yang kelihatannya nggak jualan, ya sama sekali nggak jualan. Bahkan Pak Ali nggak pernah upload produk, itu nggak pernah. Tapi yang inbox untuk beli ke Pak Ali itu jumlahnya ribuan. Saya kalau upload foto, itu yang mau beli itu hampir nggak ada. Tapi yang inbox itu pasti saja ada. Dan mereka orang-orang baru, ya. Mereka orang-orang baru, mereka sudah riset, mereka sudah ngerti produk NASA, mereka bahkan pernah beli ke orang lain, tapi ketika daftar, mereka minta rekomendasi saya. Pak Sindu, kalau saya mau join kepada siapa nih? Yang bisa membina ini siapa ini? Karena mereka ngerti kalau saya nggak mungkin merekrut orang baru, nggak mungkin. Saya lebih senang memberikan prospek kepada downline. Dan kenapa saya anjurkan Anda untuk membuat postingan yang menarik? Karena kalau tulisan Anda itu sudah mulai menarik, saya itu bisa saya itu bisa merekomendasikan Anda terhadap prospek-prospek saya. Saya itu bisa. Dan sangat mudah bagi saya. Ngelempari downline prospek itu gampang sekali. Kenapa? Karena saya sendiri entah ya, saya tuh orang yang paling anti dengan copy paste. Saya tuh anti nyopot gambar orang. Kemudian anti membuat status singkatan. Kemudian anti terlihat pasaran. Itu saya paling anti. Saya mau diri saya ini muncul sebagai diri saya sendiri. Saya seorang Scorpio, saya harus memiliki keunggulan sebagaimana seorang Scorpio. Saya orang sanguinis korelik, tapi saya harus menjadi sanguinis yang unggul. Bukan sanguinis yang asalnya plos. Ya. Orang sanguinis kalau di partai politik banyak posting ya kan. Anda tahu, maaf nih saya sebutkan aja, Fadlizon. Anda kenal Fahri Hamzah. Ya seperti mereka itu adalah orang-orang sanguinis yang kurang kerjaan. Cari sensasi doang ya, hanya nyebarkan hoax. Nah, pada malam hari ini saya akan tuntaskan tentang buku Psycho-Cybernetic, dan buku ini betul-betul merubah diri saya, karena ternyata apa yang saya lakukan sejak saya kecil sampai kemudian saya dewasa itu, saya ternyata sudah mempraktekkan isi buku ini. Contohnya begini, saya punya utang sangat besar, 2,8 M. Itu besar sekali, sungguh-sungguh besar. Untuk ukuran zaman sekarang saja itu besar sekali, apalagi dulu. Ya. Untuk ukuran sekarang saja 2,8 M itu besarnya ngadzubillah min dzalik. Apalagi zaman dulu, apalagi ketika saya masih remaja. Bayangkan saya punya 2 orang tua ya kan. Saya punya
Saya itu punya orang tua. Bapak saya Wongso Dimejo, ibu saya Ibu Sarijah. Saya punya saudara sekandung, Mas Budiono Parjianto Surwanti. Dua kakak sulung pertama saya itu Budiono, nomor 2 Parjianto. Saya nomor 3. Yang bungsu namanya Surwanti. Dari keempat orang ini yang waras, yang normal, yang sehat, yang sampai sekarang masih hidup, ini hanya saya. Sindu saja. Nah, ketiga saudara saya ini ketika sebelum meninggal itu masuk rumah sakit dulu. Bisa Anda bayangkan, di rumah sakit mana ada diskon? Tidak ada diskon. Di tahun 2010 sudah ada BPJS belum? Belum. Ketika saya kecil, meninggal bapak ibu saya. Bapak saya penjual burung. Ketika bapak saya meninggalkan saya warisan, itu kios. Tapi kios yang namanya kios pasar, itu ada retribusi kan, retribusi harian. 200 rupiah. 200 rupiah per hari. Tapi ketika kios warisan itu diberikan kepada saya dan dikelola saya oleh saya dan kakak sulung saya, itu ternyata bapak saya punya tunggaan. Tunggaannya sebesar 8 tahun. 8 tahun biaya retribusi pasarnya. 8 tahun dikalikan 200 rupiah, ketemunya berapa? Dan itu terjadi di tahun 83. Tapi pada waktu itu saya punya gambaran bahwa 2 tahun dari sekarang kios burung peninggalan almarhum bapak saya dalam waktu 2 tahun harus menjadi kios terbesar, terlengkap, termewah di Pasar Ngasem. Berarti saya sudah mentargetkan kan? Mentargetkan 2 tahun dari sekarang, kios saya harus berubah menjadi kios terbesar, terlengkap, termewah, dagangannya juara semua. Dengan modal 0. Nah, sementara jangankan untuk membuat kios, merehab kios ya, dan membesarkan kios sampai terbesar, terlengkap, termewah, termegah, terkomplit. Karena kenyataannya untuk membayar retribusi itu pun berat. Tetapi saya berani bisa mentargetkan 4 bulan dari sekarang retribusi lunas. Padahal saya nggak punya uang, kakak saya juga nggak punya uang. Kemudian 2 tahun dari sekarang akan menjadi kios yang terbesar. Dan ketika saya mulai gede, kios sudah mulai terbayarkan, retribusinya sudah mulai berjalan gitu. Mendadak itu ada tagihan. Nah, ini kalau saudara-saudara saya yang lain nggak tahu. Tetangga-tetangga saya mungkin juga nggak tahu. Kalau saya punya tagihan besar sekali itu mungkin nggak tahu. Ngertinya orang sakit itu meninggal ya selesai. Tidak tagihan di rumah sakit berapa itu nggak ada yang nagih. Padahal ya tetap ditagih. Saya ditagih. Ditagih biaya rumah sakit almarhum bapak saya. Karena bapak saya itu juga sakitnya nggak lama sih. Hanya sekitar 4 tahun. Kemudian ibu saya itu yang lama. Ibu saya kurang lebih setahu saya itu 7 tahun. Setahu saya. Kemudian kakak saya itu juga sakit kanker paru, bukan paru, TBC ya, kakak saya itu TBC. Itu sejak kecil dan rajin kontrol, kemudian muntah darah itu ya. Dan kakak kedua saya itu ternyata juga sakit berat. Itu sakit kanker darah, dan adik saya itu kena gagal ginjal kronis. Mengerikan sekali kan? Dan yang diberitahu oleh pihak rumah sakit di mana bapak dan ibu saya dulu dirawat, itu yang dikasih tahu itu yang sehat. Nggak mungkin yang sakit dikasih tahu, yang diberitahu pasti yang sehat. Karena yang sakit diberitahu nanti malah step, kemudian
klenger, ya kan? Maka yang diberitahu saya. Nah, pada waktu itu setiap hari saya pulang sekolah itu ke Pasar Ngasem, saya sengaja lewat jalan yang selalu berbeda. Jalan yang berbeda, setiap hari saya lewat jalan yang berbeda. Setiap hari kayak orang piknik, ya. Dan setiap jalan itu saya menemukan ide. Setiap jalan yang saya lewati, saya menemukan ide. Dan ternyata saya punya ide istimewa, yaitu saya kepingin menjadi guide asing. Saya harus menjadi pemandu wisata asing. Dan ternyata bisa. Karena begini, di tahun 83 itu jumlah turis asing itu banyak sekali, gak ada yang memandu. Terlalu banyak turis, tidak ada guide-nya. Dan dalam waktu 2 minggu saya bisa bahasa Inggris dengan sangat canggih. Padahal saya tidak kursus. Saya hanya mempraktekkan buku ini, meskipun buku ini belum pernah saya baca. Ya, buku ini belum pernah saya baca, saya belum pernah nemu buku ini. Yang saya baca dulu adalah buku The Greatest Salesman. Bagaimana saya bisa bisa melipat gandakan nilai saya 100 kali lipat per hari. Dan dari kemampuan bahasa Inggris itu, di saat turis asing itu pada datang ke Pasar Ngasem, itu biasanya siang, pagi sampai siang itu banyak sekali yang datang. Dan dari pagi sampai siang itu Pasar Ngasem itu masih sepi pembeli. Pembeli rata-rata datangnya siang sampai sore. Maka waktu yang sempit di pagi hari itu saya gunakan untuk jadi guide. Jadi pagi sudah dapat duit, siang sampai sore dapat duit, malam hari saya masih jadi pemandu wisata lagi. Dapat duit lagi. Maka sebetulnya kalau saya tidak sekolah itu karena pilihan saya. Bukan karena saya tidak punya uang, bukan. Saya ahli mencari uang. Maka kalau untuk urusan sekolah, saya itu gampang sekali. Cuman pada waktu itu saya menghitungnya begini. Ujung-ujungnya orang sekolah itu suruh cari duit, bener kan? Kemudian saya punya keyakinan, yang namanya ilmu pengetahuan itu tidak hanya di sekolah. Di sekolah adalah hanya sebagian kecil, ya, sebagian kecil di mana di sana ada, diselenggarakan proses pendidikan belajar mengajar. Tetapi ada kampus istimewa namanya universe, namanya dunia ini. Inilah kampus sebenarnya. Maka saya berkenalan dan saya berteman dengan orang-orang hebat. Saya berkenalan dengan orang-orang yang ahli mencari uang. Ada teman saya yang sehari bisa dapat 2 juta. Ada teman saya yang sehari bisa 5 juta. Ada teman saya yang setiap hari bisa punya penghasilan 10 juta. Dan saya bergaul dengan mereka. Saya tidak pernah mau bergaul dengan orang-orang yang penghasilannya rendah. Saya nggak pernah mau. Nggak pernah mau. Alasannya simpel. Orang yang penghasilannya rendah itu IQ-nya rendah. Doanya beda. Orang yang penghasilannya rendah itu selalu minta kemudahan-kemudahan. Tapi kalau orang yang penghasilannya hebat, mereka doanya itu selalu minta ketabahan, kekuatan, kecerdasan, ketekunan, kecanggihan, dan kecepatan untuk beradaptasi. Dan saya bisa menjadi guide asing, dan saya menyabet 7 penghargaan berturut-turut sebagai guide terbaik, ya, guide liar terbaik. Yaitu guide yang yang paling banyak disukai oleh turis asing. Sehingga turis asing itu kalau mau meninggalkan Indonesia ditanya, berapa lama di Indonesia? Oh, sekian minggu, oh sekian bulan. Di Indonesia kemana saja? Oh, di sini. Siapa pemandunya? Mereka menyebutkan Sindu. Dari banyaknya laporan-laporan, ya, testimoni itu, akhirnya saya dapat penghargaan sebagai the best
pemandu wisata. Dan sampai sekarang bahasa Inggris saya tidak lupa. Kalau mereka datang ke Indonesia, kebetulan saya bisa nemui, saya pun ketemu dengan mereka. Saya ajak anak istri saya untuk ketemu dengan mereka. Dan saya menggunakan betul ini. Ketika saya ketemu dengan buku Psycho-Cybernetic ini, saya baru ngeh, wah ini toh. Jadi miliki visi dulu, miliki target dulu, ya. Bahasa Inggris itu mudah, ya kan? Bahasa Inggris itu mudah. Bahasa Inggris itu nggak sulit. Kemudian PMP itu mudah, matematika juga mudah. Semuanya ilmu manusia itu mudah, semua. Semua ilmu manusia itu nggak ada yang sulit, semuanya mudah semua. Sulit itu kalau kita minder duluan. Contoh, saya sudah keliling ke Indonesia berkali-kali. Dan baik-baik saja tuh. Baik-baik saja selama saya dulu jadi guide asing itu saya keliling Indonesia berkali-kali dan itu baik-baik saja kok. Saya ketemu orang Bali biasa itu. Saya ketemu orang Lombok biasa, ketemu suku Sasak juga biasa. Dan dari turis asing tadi saya banyak belajar dengan mereka bagaimana mereka menghargai waktu, karena ternyata penghasilan terkait dengan disiplin memperlakukan waktu, ya kan? Menghargai waktu. Kalau kita bisa menghargai waktu, kita bisa menghargai hidup kita sendiri, maka rezeki itu datang dengan sendirinya. Karena banyak orang miskin karena mereka punya waktu banyak, hanya mereka jual dengan sangat murah, bahkan gratis. Waktu mereka hanya mereka habiskan pada orang-orang yang tidak akan membentuk mereka sesuai dengan impian mereka. Karena mereka impiannya simpel sekali. Hanya sekarang bisa kerja dan yang penting bisa makan. Karena ternyata orang miskin itu disebabkan oleh apa? Impiannya hanya bisa makan. Tidak mau bisa piknik. Mereka pikir piknik adalah pemborosan. Beli barang baru dikiranya pemborosan. Gaya hidup mereka ditentukan oleh penghasilan mereka. Tapi beda dengan orang kaya. Orang kaya itu, kekayaan itu mengejar mereka. Dan hebatnya mereka tetap menghargai waktu, mereka menghargai diri mereka sendiri, dan mereka kepingin dikenal sebagai apa? Luar biasa kan orang kaya itu. Nah, saya bergaul dengan mereka. Saya bergaul dengan turis saya asing itu. Yang hobinya keliling dunia. Kalau mereka keliling dunia, saya keliling Indonesia saja. Jangan sampai kita orang Indonesia ngakunya NKRI harga mati, tapi setiap hari hanya di situ terus. Lewatnya jalan itu terus. Indonesia ada 16.000 pulau lebih, kita hanya di satu pulau terus. Maka kalau saya satu umur bertambah, saya harus mengunjungi satu pulau. Umur saya bertambah 1 tahun, saya harus berkunjung satu pulau lagi. Dan orang yang berpergian itu tidak bisa miskin. Kalau orang yang tidak pernah pergi kemana-mana itu nggak bisa kaya. Tuh. Kalau orang yang punya kebiasaan selalu berkeliling, mereka tidak bisa miskin. Tapi orang yang tidak pernah kemana-mana itu tidak bisa kaya. Oke, saya tuntaskan pasal ke-10 dari buku Psycho-Cybernetic. Pasal ke-10 atau bab ke-10. Bahwa sadar mencapai cita-cita Anda. Bahwa sadar mencapai cita-cita Anda. Sementara pikiran sadar membuat Anda penakut. Bahwa sadar mencapai cita-cita. Yang pertama, lebih dahulu hendaknya ditulis atau diketik apa yang Anda ingin capai oleh Anda sendiri atau oleh putra Anda.
Seandainya anak Anda ingin jadi duta besar untuk Inggris, anjurkan supaya ia menggunting bendera Inggris dan menuliskan, "Saya akan jadi duta besar Indonesia di Inggris pada waktu titik. Dikasih tanggal, bulan, tahun. Saya ulangi, seandainya anak Anda ingin jadi duta besar untuk Inggris, anjurkan padanya agar ia menggunting bendera Inggris atau beli bendera Inggris dan ditaruh di rumah, kemudian tuliskan di sana, "Saya akan jadi duta besar Indonesia di Inggris pada umur sekian." Biarkan bawah sadar itu ialah yang berkreasi, bukan saraf sadar atau pikiran sadar. Karena kalau pikiran sadar itu hanya percaya mata ini loh. Sekarang lihat apa yang ini realita. Nah, pikiran sadar itu realita. Oh, kenyataannya aku begini kok, Mas. Padahal bawah sadar tidak seperti itu. Baca dan selalu ingat-ingat serta gambarkan agar lekas menjadi duta besar Inggris. Jangan cuma cita-cita menjadi sarjana, lalu titik. Yang penting saya mau lulus kuliah, ya begitu lulus kuliah ya goblok, ya kan? Nyatanya yang lulusan S1, S2 itu ketemu saya pada minder kok. Di NASA ini ada berapa? Oh, banyak. Yang lulusan S1, S2, S3. Ketemu orang yang tidak lulus SMP seperti saya malah mindernya setengah mati. Karena kenapa? Karena impiannya hanya lulus, bukan mencapai. Karena kalau asal lulus semua orang juga bisa kan gitu. Asal sesuai dengan anjuran dosen pembimbing pasti lulus itu. Betul kan? Tapi kalau punya cita-cita, aku pengen ini, aku ingin menjadi ini, aku mau seperti ini, aku mau menjadi ini, aku mau penghasilan sekian. Itu nggak ada korelasinya sama kelulusan, nggak ada. Contoh, saya dulu menggambarkan diri saya punya PIN diamond dan punya sertifikat diamond. Apa yang saya lakukan? Saya tuliskan Sindu Sugito, Didi. Ya. Saya tulis sendiri itu. Bahkan di handphone saya di wallpapernya itu ada Sindu Sugito, Didi. Ya. Padahal pada waktu itu saya masih silver. Dan akhirnya impian itu yang bekerja memperbaiki saya. Postur saya diperbaiki oleh impian saya. Saya mulai ke kantor NASA pakai dasi, pakai hem, pakai celana gelap, celana utuh dan gelap, pakai sabuk dan pakai sepatu. Akhirnya orang taunya kalau saya sudah diamond, padahal saya masih silver. Secara fisik, secara aura, orang melihat saya seperti sudah diamond, padahal belum. Jadi PIN diamondnya belum kena, peringkat diamondnya belum kena, tetapi gayanya sudah. Kemudian PIN diamond belum dapat, sertifikat diamond belum dapat, peringkat diamond belum dapat, bonus diamond belum dapat. Tetapi laba eceran saya sudah 2 kalinya diamond. Saya belum diamond, ya, masih silver. Tetapi laba eceran saya melebihi 2 diamond. Serem kan? Toh di luar NASA itu yang penting duitnya, bukan peringkatnya, ya kan? Di luar NASA yang penting itu duitnya, bukan diamondnya, bukan peringkatnya. Betul apa betul? Saya belum diamond. Belum punya PIN, belum punya peringkat diamond, belum punya bonus diamond. Tetapi ketika saya bicara, semua orang
di NASA maupun di luar NASA ngertinya saya sudah diamond. Berarti benar dong buku Psycho-Cybernetic ini. Bapak tuliskan dulu, biarkan nanti bawah sadar Anda lah yang membentuk Anda. Bahkan di buku ini dituliskan berpura-puralah seolah-olah Anda diamond. Sehingga suatu saat nanti Anda tidak perlu seolah-olah, tidak lagi perlu berpura-pura karena sudah diamond beneran. Nah, saya ngutip dari turis-turis yang dulu pernah saya guide. Saya tanya pada mereka, kenapa Anda punya penghasilan sekian? Wow, sejak kecil saya sudah yakin kalau saya punya penghasilan segitu. Kenapa Anda datang ke Indonesia? Karena sejak dulu saya sudah yakin kalau saya bisa ke Indonesia. Nah, kalau kita sendiri sudah tidak yakin kalau kita bisa pergi ke luar negeri. Edan toh punya keyakinan yang luar biasa kok untuk tidak bisa. Aneh kan? Punya keyakinan yang besar kok untuk hal-hal yang mudarat. Contohnya, aku pengen Pak begitu, tapi aku minder. Padahal how to minder itu dibutuhkan nggak sih? Enggak kok. Ya how to minder kan nggak dibutuhkan. Orang yang minder aja pengen bertobat kok. Lah kita sudah berpendidikan, ya kan? Sudah ikut NASA kok malah minder kan aneh. Memiliki keyakinan kok yang merugikan. Bisa enggak ya? Gitu. Bahkan doanya juga aneh. Ya Allah mudahkanlah. Saya kasih tahu. Seorang pendaki gunung. Dia paling bangga kalau perjalanan dia naik gunung itu terjal. Seorang pendaki gunung tidak akan bangga kalau gunungnya mungkret. Seorang pendaki gunung akan sangat bangga jika dia mendaki itu dengan susah payah. Tapi seorang pendaki gunung tidak akan pernah bangga kalau gunungnya itu mengecil. Tingginya hanya 15 meter. Itu tidak akan pernah bangga. Maka jangan sekali-sekali berdoa, ya Allah mudahkanlah. Karena memang enggak ada. Karena sebetulnya sudah mudah semuanya. Kita saja yang menganggapnya sulit, benar kan? Bawah sadar kita sudah menganggap itu sulit, maka yang terjadi sulit beneran. Karena otak manusia itu hanya mencari jawaban. Ini sulit, maka dicarikan kesulitan benar. Ini mudah, maka oleh otak akan dicari mudahnya saja. Lanjut. Baca dan selalu ingat-ingat serta gambarkan agar lekas menjadi duta besar. Jangan cuma cita-cita menjadi sarjana lalu titik. Kalau hanya menjadi sarjana yang terlalu lama menganggur atau prestasinya tidak memuaskan, untuk apa? Karena banyak orang yang sudah lulus habis itu bingung, benar kan? Sarjana kok bingungan? Bahkan ketika kuliah belum bisa cari uang, kan aneh. Jadi menurut saya ini kalau untuk pria loh ya, pria cowok itu kalau maaf loh ya, sudah mulai tumbuh bulu di luar rambut, sudah mulai tumbuh bulu, itu harus bisa cari uang sendiri. Ini berambut, ini harus bisa cari uang sendiri. Bulu kaki sudah mulai tumbuh bulu, itu harus bisa cari uang sendiri. Untuk wanita atau perempuan, bagi perempuan yang sudah haid, itu harus bisa mencari uang sendiri, harus. Dia harus memiliki skill, dia harus memiliki kemampuan untuk berkreasi sesuatu, mengkreasikan sesuatu, untuk mengoptimalkan dirinya sendiri, kemudian daya ciptanya sendiri, untuk dia bisa mendapatkan uang pertama kali dia.
Tidak peduli berapapun jumlahnya, nggak peduli. Sudah mulai haid, harus sudah mulai belajar mencari uang sendiri. Harus, tidak bisa tidak. Sehingga ketika nanti berumah tangga, itu seperti kakek moyang kita dulu. Seorang pria sebelum menikah, dia harus punya rumah. Benar kan? Kakek moyang kita dulu seperti itu loh. Sebelum menikah, seorang pria harus punya rumah. Namanya wesmo. Punya curigo, wah, kedudukan, atau kemudian harga diri, atau mungkin prestasi, atau mungkin suatu keahlian. Dia punya wibawa. Dia punya kesmo, berarti dia punya pelataran. Dia punya kudo, dia punya kendaraan. Kuda itu kuda. Kalau sekarang ya kendaraan. Kemudian punya kukilo. Wah, ini dia barang seni. Kalau dulu kukilo itu burung. Atau hobi, memiliki hobi. Nah, kalau itu semuanya sudah bisa, maka bisa bersanding dengan seorang wanita. Kan aneh sekali, sudah bulunya sudah ada di mana-mana, tapi uang masih minta terus. Nanti begitu lulus dia juga minta. Sekarang minta ke orang tua, besok begitu lulus minta ke perusahaan untuk memberikan dia pekerjaan. Padahal nenek moyang kita dulu nggak ada yang jadi pegawai, bener kan? Nenek moyang kita dulu bukan seperti itu. Nenek moyang kita dulu, penjelajah, negosiasi atau bisnis. Entah sistemnya pakai barter atau seperti apa, nyatanya kakek nenek kita dulu rumahnya besar-besar. Saya lanjut. Jangan cuma cita-cita jadi sarjana lalu titik. Kalau hanya jadi sarjana yang kemudian terlalu lama menganggurnya atau prestasinya tidak memuaskan, untuk apa? Yang kedua, rekamlah suara Anda atau siapapun Anda yang bercita-cita, dan Anda sudah mulai harus merekam suara Anda sendiri, impian Anda sendiri harus Anda rekam. Anda harus cerita impian Anda apa, Anda rekam, dan setiap malam mau tidur Anda harus setel. Karena jarang sekali, ya tidak, karena hanya orang miskin yang tidak pernah punya cita-cita, apalagi mendengarkan omongan sendiri. Mereka lebih senang mendengarkan pendapat orang lain. Orang grogi itu karena mendengarkan pendapat orang lain. Orang pemalu itu karena mendengarkan pendapat orang lain. Dan celakanya pendapat orang lain itu mengkerdilkan mental kita. Seperti tulisan saya tadi, saya memang tidak berpendidikan formal. Iya, saya memang tidak berpendidikan formal, tetapi saya berpendidikan tinggi. Tuh. Saya berpendidikan tinggi. Karena kenapa? Karena teman-teman saya bergaul dengan teman-teman yang saya pengen menjadi. Dan begitu sampai posisi diamond, nggak ada yang menjelek-jelekan kalau saya tidak lulus SMP kok. Bahkan mereka akan saya tiru, Pak. Betul kan? Saya akan duplikasi. Ada orang lain pada minder begitu ketahuan pendidikannya rendah. Tapi semua orang ternyata beda. Nah, saya pun juga sering mendengarkan impian saya sendiri. Kenapa kita harus mendengarkan impian kita sendiri? Karena tidak ada orang yang memiliki keinginan untuk bodoh, untuk minder, untuk utangnya banyak, itu enggak ada. Betul kan? Sejelek-jeleknya orang jelek, sejelek-jeleknya penjahat, tidak mungkin punya impian yang jelek. Tidak mungkin punya tujuan yang jelek, enggak ada. Maka mulai sekarang tulislah
Buatlah impian, kemudian Anda baca, dan ketika Anda baca, Anda rekam. Dan mau tidur 5 menit Anda dengarkan. Bangun tidur, Anda dengarkan. Sehingga Anda tahu apa cita-cita Anda sesungguhnya. Sehingga bawah sadar Anda tahu kemana dia akan membawa Anda. Bawah sadar Anda tahu dia harus mengapain untuk Anda, sehingga impian Anda benar-benar tercapai. Saya ulang lagi. Yang kedua, rekamlah suara Anda dan atau siapapun Anda yang punya cita-cita. Kalau putra Anda punya cita-cita untuk anak Anda, seperti saya punya cita-cita untuk anak saya. Saya tuh selalu cerita, Simsin, kamu akan jadi anak hebat. Kamu akan jadi presenter NASA. Ketika dia tidur, saya bisikin. Simsin, besok kamu yang meneruskan usaha Bapak. Simsin, kamu besok akan bisa punya kemampuan presentasi seperti ayah. Simsin, besok kamu akan bisa membuat laporan stokis. Simsin, besok kamu setiap tahun akan ke luar negeri. Sehingga ketika bangun tidur, anak saya merasa, semalam kok aku kayak mimpi ya? Apa? Aku kayak diajak ayah beli tiket untuk pergi ke luar negeri. Benar kan? Daripada Anda punya anak Anda malah mendengarkan YouTube, coba. Halo. Yang masih punya anak kecil, selama ini anak Anda lebih percaya Anda atau lebih percaya pada YouTube? Percaya pada YouTube kan? Makanya jangan salahkan anak Anda kalau besok anak Anda kayak YouTube, kayak orang-orang di YouTube itu. Karena bapak ibunya nggak pernah membisikin ketika mau tidur. Nah, misalkan saya punya anak. Rekamlah suara seperti berikut ini. Saya akan jadi duta besar pada waktunya. Saya berjasa bagi Tuhan, bangsa, dan tanah air. Saya merasa cocok dan senang menjadi duta besar di Inggris untuk Indonesia. Begitu dan seterusnya. Usahakanlah setiap hari putra Anda mendengarkan rekaman suaranya sendiri. Kalau saya setiap hari saya bisikan kepada anak saya. Apabila ia biasa berdoa, tentu akan lebih baik lagi. Apabila Anda atau putra Anda ingin menjadi dokter setelah lulus SMA, maka tuliskanlah kata-kata seperti ini. Saya akan menjadi dokter spesialis pada waktunya. Buatlah gambar dokter dan guntinglah foto atau gambar dokter, dan Anda boleh datang ke rumah sakit, kemudian berfoto di rumah sakit. Tapi bukan sebagai penderita. Tapi di sana sebagai ahli satu bidang penyakit. Saya akan menjadi dokter pada waktunya. Buatlah gambar dokter atau guntinglah foto atau gambar dokter dari advertensi obat-obatan atau Anda sendiri. Kalau sekarang ini kita mudah sekali. Kita kemana-mana bawa HP sudah bisa. Kemudian datanglah ke toko alat-alat kedokteran. Sekarang ini kan setiap kota pasti ada alat-alat kedokteran. Apalagi kalau di NASA itu gampang sekali itu. Anda kepengen jadi stokis, gampang sekali. Foto saja di kantor NASA. Atau dari grup ini sudah saya share tentang foto kantor NASA. Anda tinggal ngeprint, kemudian berfotolah di situ. Bergayalah di situ, seolah-olah Anda diamond, seolah-olah Anda sudah stokis. Kemudian buatlah postingan. Alhamdulillah bisa checkpoint sebagai stokis, meskipun belum. Karena saya dulu sebelum stokis, saya pun seolah-olah sudah stokis kok, dan saya menjadi wakilnya Pak Ardi. Karena saya ngesub stokis di stokisnya Pak Ardi. Jadi orang tahunya saya stokis AB006. Kemudian belilah perlengkapan mainan untuk dokter-dokteran atau mungkin sungguhan. Atau Anda bisa pinjam, Anda bisa bergaya seolah-olah Anda dokter. Kalau di NASA kan seolah-olah diamond. Lakukan terus dan hubungkanlah diri Anda dengan
kondisi yang Anda inginkan, peringkat yang Anda inginkan. Berpura-puralah seolah-olah Anda sudah tercapai impian tadi. Nah, di sini sudah barang tentu Anda bisa menjadi dokter tanpa melakukan semua ini. Tapi sadar atau tidak, setiap orang tentu akan mengikuti dan mengikut sertakan bawah sadar mereka di dalam kehidupan mereka. Sayangnya alam bawah sadar mereka malah digunakan untuk hal yang lain, yaitu untuk merugikan diri sendiri. Yaitu memunculkan gek-gek paling-paling jangan-jangan. Nah, gek-gek paling-paling jangan-jangan itu adalah bawah sadar. Setiap penggunaan suatu hal yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan garis pedoman yang terarah tentu akan jauh lebih baik hasilnya. Kemungkinan gagal memang ada. Tetapi ingat, ketika gagal bisa diulang. Gagal itu tidak apa-apa karena bisa diulang. Dan tidak ada orang kok gagal berkali-kali di hal yang sama. Karena keledai saja jatuh ke lubang yang sama itu hanya sekali. Kalau Anda kesandung, tenang saja, yang menyandung Anda hanya kerikil, bukan gunung. Apalagi kereta api. Enggak ada toh orang kesandung kereta api. Anda jalan-jalan kemudian jatuh. Woi, kenapa kamu jatuh? Aku kesandung pesawat. Enggak mungkin toh. Kalau kesandung paling kerikil. Enggak mungkin kesandung kereta api, enggak mungkin kesandung Fortuner, enggak mungkin kesandung Avanza, enggak mungkin kesandung pesawat. Pasti kerikil. Dan kerikil itu kecil. Maka gagal itu urusan kecil. Sepele sekali itu gagal. Kemungkinan akan gagal ada. Tapi ingat, Anda harus bangkit lagi. Karena gagal itu hanya sekali. Nggak mungkin gagal berkali-kali. Kecuali orang gila. Putus asa atau tergoda ke hal-hal yang lain, mungkin saja terjadi. Tetapi kalau kita menggunakan bawah sadar kita, maka halangan-halangan tadi menjadi indah. Seperti mendaki gunung. Gunung itu indah sekali karena naiknya terjal. Naik saja susah. Tetapi sampai di puncak, wow, indah sekali. Dan orang yang naik gunung itu biasanya mayoritas atau hampir 99% itu kepengen naik lagi. Nggak ada. Orang naik gunung kok kapok itu nggak ada. Pendaki gunung kok kapok itu nggak ada. Turun dari gunung itu capeknya luar biasa. Tapi capeknya itu capek nikmat. Seperti petinju. Petinju itu bayarannya gede. Kenapa? Karena sebelum tarung dia latihannya berat sekali. Dan tarungnya hanya 10-12 ronde. Tetapi begitu selesai tarung, ya remuk badannya. Capek sekali, sakit semua wajahnya. Tapi bayarannya besar sekali. Sakitnya pukulan-pukulan yang diterima oleh seorang petinju, itu dalam waktu 2 minggu sudah beres. Tetapi bayaran yang diterima oleh seorang petarung tinju atau oleh seorang petinju profesional, itu 1 kali bertarung bisa untuk hidup 20 tahun. Maka kalau mereka tarung selama 50 kali, berarti mereka bisa membiayai hidup untuk 100 tahun. Bahkan lebih itu, 200 tahun. Nah sekarang, kalau Anda kepengen sukses, Anda harus terlihat jenius. Untuk sukses, Anda harus terlihat jenius. Bagaimana caranya agar kita terlihat jenius? Berikut simbol-simbol jenius yang harus segera Anda pakai. Atau atribut-atribut jenius yang harus segera Anda sematkan pada diri Anda. Sehingga Anda terlihat jenius. Kalau Anda ingin menjadi orang yang sangat pintar atau jenius, Anda lebih dulu harus mempunyai simbol orang jenius. Kita semua tahu bahwa orang-orang pintar adalah orang-orang yang suka membaca. Maka mulai sekarang milikilah minat baca.
Dan untuk bisa membaca, Anda harus nulis. Untuk bisa membaca dengan benar, Anda harus nulis. Makanya grup ini saya buat agar Anda terbiasa nulis. Setelah Anda nulis komentar Anda, kemudian komentar Anda baca sendiri tuh. Gampang apa gampang? Nulis, habis itu Anda baca sendiri. Besok saya live lagi, Anda komentar lagi. Kemudian setelah saya live, Anda baca sendiri komentar Anda. Gampang apa gampang untuk terlihat jenius? Makanya kalau membuat tulis berkomentar yang panjang-panjang sekalian supaya Anda bacanya enak. Semakin panjang tulisan Anda, semakin lama Anda membaca tulisan Anda sendiri, Anda semakin jenius. Bukan hanya mantap, setuju, ikuti upline, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di semua grup Anda hanya wassalamualaikum, kemudian assalamualaikum. Yang ditulis itu terus. Harus bervariasi. Itu boleh ditulis, tapi sekali-sekali. Tetapi yang harus sering Anda harus memunculkan kreativitas Anda sendiri. Kemudian Anda baca berulang-ulang. Kalau Anda sudah enjoy menulis dan membaca tulisan Anda sendiri, Anda bisa membaca buku seperti saya. Apakah saya pembaca buku yang dahsyat? Kayaknya ya. Kayaknya ya. Karena belum pernah toh di grup Facebook kok dilatihkan bedah buku kan nggak mungkin. Jarang sekali kan? Atau mungkin ini satu-satunya. Yang pertama, simbol membaca. Anda harus punya buku bacaan. Oleh karena itu, milikilah buku-buku sebanyak mungkin. Kalau jumlah buku Anda belum banyak atau belum mempunyai satu pun, maka milikilah lebih dulu gambar buku atau foto-foto buku. Yang kedua, sepanjang pengetahuan saya, semua orang jenius atau orang-orang yang kita anggap jenius suka mendatangi perpustakaan atau toko buku. Perpustakaan adalah simbol jenius yang kedua. Anda masuk ke toko buku, berfoto loh, kelihatan jenius kan? Meskipun Anda tidak beli, meskipun Anda masih ragu mau beli yang mana, yang penting foto dulu di situ. Kemudian Anda upload, sedang cari-cari buku nih. Itu kelihatan kalau Anda itu terpelajar. Kenapa banyak orang mengatakan kalau Sindu itu hebat sekali, cerdasnya luar biasa? Karena foto saya dengan buku itu lebih banyak dibandingkan foto saya dengan produk NASA. Foto saya dengan buku itu lebih banyak daripada foto saya dengan anak-anak saya. Kemudian cupliklah kata-kata di buku itu, Anda ketik ulang, kemudian Anda share, kemudian Anda jelaskan dari buku apa. Simple kan? Supaya kita kelihatan jenius dan benar-benar menjadi jenius. Yang ketiga, jenius sangat suka mengadakan penyelidikan, mengadakan riset. Baik dengan mempergunakan laboratorium atau penyelidikan langsung di lapangan. Oleh karena itu, laboratorium merupakan simbol jenius juga. Maka kalau saya, PT NASA adalah saya anggap sebagai laboratorium. Gudang NASA adalah laboratorium. Tempat-tempat seminar di NASA adalah laboratorium. Pantai Pandansimo yang laboratorium pantai itu juga laboratorium. Bahkan rumah upline saya gunakan sebagai laboratorium. Bahkan grup Facebook, grup WA itu saya gunakan sebagai laboratorium. Saya tidak pernah membahas di grup
apapun tentang produk itu. Karena yang membedah itu sudah ada, namanya laboratorium NASA. Yang membicarakan produk adalah laboratorium. Tinggal masuk aja grup-grup itu, grup TS, ya kan? Itu kan sudah laboratorium. Masuk ke sana, ambil semua materinya, kemudian Anda komentar yang dasar di sana. Dan kebiasaan kita berkomentar di tempat-tempat yang strategi seperti itu nanti ketika kita nanti prospecting itu keluar sendiri tuh, jurus-jurus mautnya keluar sendiri. Bahkan ketika Anda nanti diminta oleh Diamond Network untuk bicara, itu keluar sendiri. Bahkan ketika Anda nanti ngisi home sharing, itu keluar sendiri. Bahkan ketika nanti Anda diminta untuk menjadi bintang tamu di seminar NDO atau Road to Success, itu keluar sendiri tuh. Gara-gara kenapa? Gara-gara kejeniusan Anda sudah meningkat. Yang keempat, jenius punya sifat rajin. Keren ya. Jenius itu punya sifat rajin. Kemana-mana dia kelihatan aktif. Di grup ini aktif komentar, di grup ini aktif komentar. Komentarnya beda-beda terus. Komentarnya berkembang terus. Ketika membuat postingan selalu asik dibaca. Tidak membosenin, ya kan? Tidak ikut mana, ikut apa, hanya komentarnya aneh. Apapun uploadannya, apapun temanya, komentarnya aneh. Semoga sehat selalu, mudah rezeki, bla 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 bla. Di grup apalagi, semoga sehat selalu, murah rezeki, bla 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 bla. Kenapa itu tidak boleh Anda lakukan? Karena kelihatan sekali kalau itu hanya dilakukan oleh orang yang bingungan dan minder. Orang bingungan dan orang minder itu pembawaannya kepingin terlihat orang alim. Kepingin terlihat orang yang agamis. Padahal orang yang agamis itu malah tidak mau kelihatan kalau dia orang agamis. Orang yang agamis beneran itu malah nggak kayak gitu. Orang agamis, orang yang setahu saya yang sangat agamis itu Pak Hana itu luar biasa itu. Tapi Pak Hana nggak begitu kok. Pak Hana nggak pernah. Oh, semoga begini bla bla. Nggak pernah. Pak Agung itu juga agamisnya luar biasa. Tapi ketika berkomentar itu nggak seperti itu tuh. Ya semoga murah rezeki, dimudahkan dalam segala hal dan sehat selalu. Nggak mungkin ngomong begitu. Karena itu kata-katanya milik orang yang minder. Orang minder, orang kuper. Orang yang cari muka. Nah, penjilat. Kalau tokoh politik kita ya Pak Amin Rais. Penjilat bener. Maaf ya Pak Amin Rais. Yang keempat, jenius adalah sangat rajin bekerja. Kita sadar pekerjaan kita di NASA ngapain? Presentasi. Presentasinya online maupun offline. Offline-nya presentasi, menjalankan 8 langkah sukses. Ketika online kita ya komentari status orang lain. Kalau saya jarang posting, berarti saya sedang sibuk berkomentar di komentar orang lain. Karena ketika orang itu membuat status, kemudian saya membuat komentar yang agak panjang, orang lain yang membaca tulisan itu juga seneng. Akhirnya malah beli produk ke saya. Di grup-grup yang lain saya juga komentar itu. Komentarnya juga unik. Sehingga di-like oleh peserta grup itu. Di-like, lama-lama ada yang beli, ada yang daftar. Saya masuk grupnya si Jaya Setiabudi, ya berkomentar, oh jelas. Di grupnya Tung Desa Maringin, oh iya, saya juga gabung di sana dan saya berkomentar karena saya memang prospecting. Di Bapak Chandra Putra Negara,
Saya pun juga berkomentar di sana. Saya rajin komentar. Di grup macam-macam, di grup hobi mobil itu saya pun juga berkomentar. Tapi kalau di grup NASA, saya diem aja. Orang NASA sama orang NASA mau ngapain? Ya kan? Orang NASA sama orang NASA mau ngapain? Tapi kalau di luar NASA, nah ini kan prospecting. Nah kalau di grupnya Upland, saya komentar supaya apa? Supaya direkomendasikan. Karena Upland nggak mungkin merekrut sendiri. Upland pasti melempar, pasti ketika punya prospek akan dilempar ke donainnya, itu jelas pasti. Nggak mungkin Upland kok sponsori banyak sekali, itu nggak mungkin. Karena Upland sudah tidak akan melebar. Upland bekerjanya di kedalaman, bener kan? Kan lebih baik begini, ngasih downline orang yang potensial sehingga dia bisa gold. Maka harapannya kalau dia gold, nanti atasnya nanti akan ngejar peringkat. Ketika ini gold, atasnya nanti ngejar PM. Kalau ini PM, atasnya ngejar EM. Kalau ini EM, atasnya pasti ngejar diamond. Kalau atasnya diamond, pasti atasnya lagi ngejar EDD. Kalau ini EDD, atasnya pasti ngejar double diamond. Kalau ini double diamond, pasti atasnya ngejar crown. Betul kan? Jadi tahu kan fungsinya berkomentar di grupnya Upland? Kalau di grup Upland jangan diem aja. Ketendang beneran itu. Komentar ya pakai kata-kata, bukan pakai stiker. Ketendang beneran nanti. Yang kelima, simbol jenius adalah mereka berpikir. Berpikir adalah simbol jenius, tapi berpikir menggunakan otak kanan, bukan otak kiri. Kalau otak kiri isinya masa lalu, kalau otak kanan isinya sekarang dan besok. Kelima, berpikir adalah simbol jenius. Oleh karena itu, gambarlah orang-orang yang sedang berpikir atau berpikirlah Anda setiap hari. Pikirkanlah melatih 10 orang. Ya. Setiap hari pikirkan Anda seolah-olah sedang melatih 10 orang. Pikirkan 10 frontline Anda setiap hari. Yang ini sudah bisa apa ya? Yang ini sudah baca buku apa ya? Yang ini sudah punya audio apa saja ya? Yang ini sudah baca buku apa saja ya? Yang ini sudah mengadakan home sharing berapa kali ya? Yang ini sudah ikut seminar apa saja ya? Jangan sampai Anda punya banyak downline, punya 10 frontline, tapi Anda nggak tahu mereka sudah ikut apa saja, nggak tahu. Mereka sudah baca buku apa saja, Anda nggak tahu. Mereka sudah mendengarkan audio bisnis apa saja, Anda nggak ngerti. Padahal di buku kerja ada. Di buku kerja itu ada. Namanya vital sign itu ada. Berapa kaki yang sudah berani, dari 10 orang yang sudah berani pegang mic, berapa orang? Karena orang yang pegang mic itu pasti people manager. Kalau Anda punya 6 orang yang berani pegang mic, berarti Anda seorang EDD. Karena EDD punya 6 people manager. Simple kan? Berpikir adalah simbol jenius. Oleh karena itu, gambarkanlah orang-orang yang sedang berpikir atau Anda berpikirlah setiap hari. Jangan hanya mengingat-ingat, tapi Anda berpikir, bukan mengingat-ingat. Karena mengingat-ingat itu masa lalu. Kalau berpikir itu ke depan. Beda ya. Kalau dulu kan kita mengingat-ingat itu dikiranya berpikir, padahal nggak mikir. Itu bukan berpikir, itu mengingat-ingat. Yang keenam, belajar adalah simbol jenius. Apakah itu belajar sendiri atau belajar di kampus atau belajar kelompok ataupun di Karang Taruna atau mungkin di seminar yang menghasilkan sesuatu pengetahuan baru, pengalaman baru, itu adalah belajar. Karena belajar adalah simbol jenius. Apakah itu belajar sendiri dengan baca buku, dengar atau mendengarkan audio, atau bekerja atau belajar berkelompok, atau membuat sesuatu hal yang baru, atau membuat kreativitas baru. Oleh karena itu,
atau guntinglah gambar-gambar orang yang sedang belajar. Entah belajar presentasi, belajar packing, belajar online atau belajar berjalan atau belajar berjalan ala diamond atau belajar public speaking skill atau apa saja. Silahkan ambil foto-foto yang intinya adalah orang belajar. Terutama kalau di home sharing. Di home sharing itu ilmunya banyak sekali. Dan itu memang simbol orang sukses ada di home sharing itu. Misalkan ada 5 orang. Berarti Anda mempelajari 5 orang loh. Anda memiliki 5 narasumber dalam satu waktu. Keren kan? Dan Anda ada di tengah-tengah mereka. Maka kenapa home sharing itu penting sekali untuk menjadi diamond? Karena kalau tidak home sharing itu nggak mungkin jadi diamond. Nggak mungkin. Tanpa home sharing Anda tidak mungkin menjadi diamond qualified. Jelas itu. Anda tidak mungkin amanah kalau nggak ada home sharing. Oleh karena itu, ambil atau guntinglah gambar-gambar orang yang sedang belajar. Lalu, Anda sendiri belajarlah dengan giat setiap hari. Mempelajari apa saja yang berguna untuk kemajuan Anda kelak. Apa saja yang berguna untuk kemajuan hidup Anda. Never ending learning, ya kan? Yang ketujuh, kemajuan adalah simbol jenius. Oleh karena itu, milikilah alat-alat atau setidak-tidaknya foto dari bukti kemajuan zaman. Seperti gambar satelit, pesawat terbang, kapal selam, mobil sport, foto dari mobil atau komputer termodern. Bahkan kalau mungkin Anda memiliki atau mengganti alat-alat yang ada di rumah Anda menjadi alat-alat yang paling modern. Jangan tetap mempertahankan barang-barang lama karena Anda bukan museum. Saya punya HP banyak. Dan setiap 4 tahun HP saya ganti. Ketika saya ganti HP itu tidak saya jual, tapi HP itu saya berikan ke orang lain. Saya selalu beli audio. Ya, saya selalu beli audio. Setiap 5 tahun saya pasti beli audio. Setelah 5 tahun, audio saya pasti saya serahkan ke orang lain. Saya berikan ke orang lain. Saya ganti lagi. Sekarang audio saya ini. Kecil kan? Padahal tadinya besar sekali. Saya punya home theater. Saya punya stereo set yang gede-gede, besar-besar, kabelnya panjang-panjang. Tapi sekarang saya ganti, sangat simpel, kecil. Hanya begini. Karena orang jenius itu pasti berubah. Jenius itu pasti menyesuaikan dengan ritme. Jenius itu pasti menghasilkan hal-hal baru. Seorang jenius itu tidak ketinggalan zaman. Seorang jenius tidak hidup di masa lalu. Tapi seorang jenius, orang sukses hidup di zaman sekarang dan besok. Janganlah Anda mengkoleksi benda-benda kuno. Yang kuno-kuno Anda simpan hanya menjadi barang antik. Orang yang mengumpulkan benda-benda antik itu bukan orang jenius. Mereka penikmat barang antik. Langkah pertama apabila Anda ingin menjadi orang jenius ialah memiliki atau membuat simbol-simbol orang jenius seperti di atas. Kemudian letakkanlah di kamar Anda. Cobalah praktekkan dan miliki perlengkapan orang-orang jenius sebelumnya. Nabi-nabi adalah para jenius.
Ternyata para nabi itu orang jenius. Kalau nggak jenius, nggak mungkin. Masa nabi plonga-plongo ya kan? Masa rasul kok bloon ya kan? Masa rasul minder? Masa rasul grogian? Cengeng, baperan? Nabi-nabi adalah para jenius. Pelajarilah riwayat hidup mereka. Dan Anda akan tercengang dengan prestasi Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Harun, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Daud, yang terakhir Rasulullah SAW. Spektakuler kan mereka? Mereka orang-orang jenius. Kalau nggak jenius, nggak mungkin mereka jadi rasul, nggak mungkin mereka jadi nabi. Pelajarilah riwayat-riwayat hidup para nabi, kemudian catat apa keunggulan para nabi tersebut. Kemudian pegang erat. Kemampuan dan keunggulan para nabi sangatlah erat hubungannya dengan psikosebernetik. Maka kalau Anda ngaku Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad SAW, kok miskin, itu aneh. Anda katanya ngikuti sunnah Rasul, tapi kok Anda miskin, itu aneh. Karena Rasulullah itu kaya. Ya, Rasulullah, Nabi Muhammad SAW itu sangat kaya. Beliau itu pernah miskin, tapi miskinnya itu hanya pendek. Selebihnya dia kaya. Beliau itu kaya sekali. Betul kan? Rasulullah pernah miskin? Pernah. Tapi lebih lama mana? Kayanya atau miskinnya? Kan lebih lama kayanya. Betul kan? Rasulullah itu sederhana. Iya, untuk urusan konsumsi sederhana. Tapi untuk urusan perang, maksud sederhana. Rasulullah perang, memimpin perang. Bukan kroco loh ya. Nabi Muhammad itu bukan kroco. Panglima besar. Kalau sekarang ya jenderal. Itu kalau perang itu pedangnya gede sekali. Nggak mungkin peralatan perang Nabi kok pisau dapur karaten gara-gara aku sederhana. Nggak mungkin. Panglima perang kok baju zirahnya nggak termahal, nggak mungkin. Nggak mungkin ketika Rasulullah perang kok pakaiannya compang-camping, itu nggak mungkin. Pasti pakai baju zirah yang termahal, terbaik kualitasnya. Kemudian kudanya kuda yang spektakuler. Nggak mungkin kuda yang untuk narik andong, itu nggak mungkin. Yang ekornya jentar, kalau lari idik. Nggak mungkin. Apalagi kudanya kuda kuriman, itu nggak mungkin. Pasti spektakuler kudanya. Untuk urusan perang nggak bisa sederhana. Untuk urusan makan harus sederhana. Tapi kalau untuk menjamu tamu harus istimewa. Apalagi menjamu donen, atau apalagi Rasulullah itu donennya banyak, ya kan? Ada Ali, ya kan? Ada Umar bin Khattab, ya kan? Itu kan donen-donen semua. Kalau menjamu donen, wah istimewa. Nggak mungkin jamu Umar bin Khattab kok minuman air putih, itu nggak mungkin. Pasti yang luar biasa. Nabi-nabi adalah para jenius. Pelajarilah riwayat hidup mereka. Kemampuan dan keunggulan para nabi sangatlah erat hubungannya dengan buku psikosebernetik. Tapi mengenai persoalan agama, kita tidak akan bisa lebih unggul dari para nabi. Karena kita adalah pengikut. Kita contoh saja mereka, kedahsyatan mereka. Tapi jangan berharap lebih unggul daripada mereka. Nggak mungkin bisa. Para pelopor dan penemu yang memajukan hidup ini sekarang ini juga disebut para jenius. Oleh karena itu pelajarilah riwayat hidup mereka.
kita semua pasti tahu betapa hebatnya para jenius dunia dalam belajar, dalam bekerja, dan dalam berusaha. Siapa yang membuat handphone? Handphone ini muncul gara-gara ada Thomas Alva Edison. Kalau tidak ada Thomas Alva Edison, tidak mungkin ada handphone, tidak mungkin ada TV. Karena handphone ini menggunakan teknologi cahaya atau lampu. Maka gara-gara siapa tadi? Yang menemukan lampu, itu akhirnya mampu menghasilkan ilmuwan-ilmuwan baru. Karena semua teknologi yang ada itu menggunakan teknologi lampu. Teknologi lampu sama saja teknologi listrik. Mobil bisa nyala karena ada bahan bakar. Bahan bakar untuk menghidupkan mesin, mesin untuk menghasilkan listrik, benar kan? Dan idenya dari siapa? Thomas Alva Edison yang kemudian berkembang pesat. Dari Thomas Alva Edison menghasilkan ilmuwan-ilmuwan baru yang sangat luar biasa. Kita bisa mencontoh pada mereka. Bab terakhir, yang penting ialah goal dan informasi yang lengkap. Anda mau jadi diamond, informasi tentang diamond apa itu? Anda harus pelajari, ada marketing plan-nya. Ada sikap. Sikap sebagaimana seorang diamond itu ada. Ada pelatihannya, ada public speaking skill. Cara mengerjakannya dengan cara KDI intensif atau KDI fokus. Latihan hariannya dengan home sharing. Itu adalah informasi yang sangat lengkap untuk menjadi seorang diamond director. Yang penting ialah goal dan informasi yang lengkap. Seseorang yang ingin menjadi milioner pasti telah mempunyai goal. Apabila ia bergaul dengan banyak milioner, ia akan mempunyai informasi yang lengkap tentang bagaimana caranya agar dia bisa menjadi seorang milioner. Ia akan mendapatkan informasi dan ia akan terus mendapatkan informasi makin lama makin lengkap, makin lama makin lengkap, makin lama makin lengkap dan makin lama makin akurat. Dengan respon-respon sukses, ia akan berhasil mencapai goal yang telah ia buat. Pembantu rumah tangga dan opsir milioner telah mempunyai informasi. Tetapi mereka tetap saja pada nasib dan kedudukan mereka. Sebab mereka tidak punya goal. Ini ada kasus menarik. Saya berguru pada Pak Ardi. Saya berguru pada Pak Ali. Saya berguru kepada Pak Agung. Saya juga berguru kepada Pak Hana. Pak Hana punya sopir pribadi. Pak Ali punya sopir pribadi. Pak Agung juga punya sopir pribadi. Pak Ardi juga punya sopir pribadi. Antara saya dengan sopir pribadi itu ketemu guru-guru saya lebih sering mereka. Tetapi saya bisa menjadi diamond, sopir-sopir mereka tidak bisa jadi diamond. Sopirnya Pak Ari, apakah bisa menjadi seorang diamond director? Ternyata tidak. Jadi apa? Jadi penjual es jus. Pak Ali punya sopir. Nyopiri Pak Ali setahu saya sejak saya manajer. Sampai saya diamond. Dan sopirnya Pak Ali apakah jadi diamond? Juga tidak. Sekarang bagaimana sopirnya Pak Ali yang dulu? Sopirnya Pak Ali yang dulu sekarang jadi tukang batu. Tukang buat pintu. Saya juga berguru pada Pak Agung. Pak Agung pada waktu itu punya sopir. Kemana-mana ketika saya dengan Pak Agung, sopir itu menyertai Pak Agung. Setiap hari ngobrol dengan Pak Agung.
Sekarang nasibnya sopirnya Pak Agung apakah jadi diamond? Oh tidak. Sopirnya Pak Agung sekarang peternak lele. Pak Hana juga punya sopir pribadi. Ketika saya naik mobilnya Pak Hana setiap hari, dulu dengan Pak Hana, sopir itu yang nganterin. Saya jadi diamond, jadi mitranya Pak Hana, sing sopir tadi menjadi apa? Menjadi asisten rumah tangga di kantor NASA. Saya bisa menjadi diamond karena saya punya goal. Saya ke tempat Pak Ardi karena saya punya goal. Saya ke tempat Pak Ali karena saya punya goal. Saya ke tempat Pak Agung karena saya punya goal. Tapi driver beliau tadi punya goal tidak? Tidak. Mereka tidak diamond karena mereka tidak punya impian. Mereka tidak punya tujuan. Ngapain mereka bergaul dengan para diamondnya NASA? Mereka tidak punya goal. Tapi Sindu punya goal. Pembantu rumah tangga atau satpam, pembantu rumah tangga dan satpam dari para milioner telah mempunyai informasi yang sangat lengkap. Tetapi mereka tetap saja pada nasib mereka dan pada kedudukan mereka dan ekonomi mereka. Sebab mereka bergaul dengan milioner tidak punya goal. Cocok toh? Anda yang pernah kerja di luar negeri atau sekarang ini kerja di luar negeri, kok Anda tidak bisa seperti majikan Anda karena Anda tidak punya goal. Anda ke sana cari pekerjaan, bukan cari mitra. Anda ke sana cari pekerjaan, tidak cari uang. Makanya dapatnya apa? Ya pekerjaan. Kenapa? Goal Anda bekerja. Goal Anda adalah Anda diberi pekerjaan. Selama informasi atau fakta-faktanya lengkap, komputer di kepala kita selalu bisa memberikan jawaban-jawaban yang tepat dan benar dan akurat. Komputer tidak memberikan jawaban yang meragukan, yaitu komputer bawah sadar kita. Komputer tidak memberikan jawaban-jawaban yang meragukan. Begitu juga kalau mau mendapatkan jalan untuk mencapai goal, maka kita harus menggunakan sistem komputer. Kemudian kita ambil keputusan untuk segera bertindak. Dalam hal ini kita harus bisa membedakan antara informasi dengan pendapat. Informasi tidak sama dengan pendapat. Dalam hal ini kita harus bisa membedakan antara informasi dalam kurung fakta dengan pendapat salah satu ya, dengan pendapat. Apalagi pendapat dari orang yang gagal. NASA itu sulit ya, bergurunya pada orang yang nggak bisa jadi diamond. Ya terus terang saya dia mendapatkan kabar kalau NASA itu sulit. Dalam hal ini kita harus bisa, saya ulang lagi loh ya. Dalam hal ini kita harus bisa membedakan antara fakta, informasi berupa fakta dengan pendapat salah satu dari orang gagal. Sebab banyaknya orang gagal dalam mencapai tujuannya adalah karena mereka, bukan karena NASA. NASA itu sulit, itu karena mereka, bukan karena NASA-nya. Betul kan? Upline-ku itu galak, itu kan pendapat mereka, bukan faktanya. Karena kita sukses di NASA, itu kita punya banyak upline, kita tinggal milih mana upline. Bukan memaksakan diri untuk urut upline.
Salahnya sendiri. Anda belajar binasa menjadi diamond, tapi Anda berguru pada upline yang tidak bisa membimbing Anda, atau memandu Anda, atau memberikan informasi yang lengkap, atau memberikan fakta-fakta yang komprehensif bahwa Anda bisa menjadi seorang diamond. Tapi Anda memaksakan diri, aku belajar pada ini dulu deh. Gitu. Saya pengen jadi diamond, maka apa yang saya lakukan? Saya berguru pada yang sudah diamond. Sudah diamond qualified lagi. Padahal dari saya ke Pak Ardi ada 200 upline. Tapi saya memilih Pak Ardi. Kenapa? Karena saya punya goal. Saya kepengen eksekutif diamond dan punya bonus 20 juta. Makanya saya kepada Pak Ardi, bukan pada asal senior, bukan. Bahkan senior-senior saya mungkin berpikiran negatif. NASA itu sulit, NASA itu bla bla bla, NASA itu produknya banyak indennya. Tapi karena goal saya adalah saya kepengen eksekutif diamond bonus di atas 20 juta, maka saya hanya menyediakan pikiran, mata, telinga saya kepada upline diamond saya. Diamond kalau nggak qualified tidak akan saya dengerin. Itu prinsip saya, pola kerja saya. Tapi kalau upline saya misalkan loh ya, ini kebetulan saya saja, upline saya itu jalur sponsori saya sebelum Pak Adi itu nggak beres semua. Nggak ada yang beres. Nggak ada yang beres. Buktinya apa? Di setiap seminar mereka nggak datang. Datang pun tidak. Yang datang Pak Ardi. Berarti tolak ukur saya adalah upline yang dasar adalah yang selalu datang ke seminar. Kalau nggak datang, saya nggak mau dengerin tuh. Pasti ngawur itu. Itu hanya pendapat, bukan fakta. Pergaulannya dengan para jutawan itu, ia mengetahui, ya, kalau kita kepengen menjadi jutawan, kalau saya kepengen menjadi diamond, maka saya harus bergaul dengan para diamond untuk mendapatkan fakta-fakta yang otentik, untuk mendapatkan data-data yang akurat dan hasil-hasil dengan kedaimenan mereka. Maka saya harus mengetahui teknik-teknik mencari uang, ya. Saya harus mencari teknik-teknik, saya mempelajari, saya mendapatkan fakta yang luar biasa dari para upline saya. Bagaimana sih cara mereka mencari uang dalam jumlah besar? Maka dalam waktu singkat, ya, orang-orang yang mempelajari teknik ini dalam waktu singkat mereka bisa memiliki penghasilan yang sangat besar. Begitulah cara kerja dengan sistem komputer. Jadi bergaul dengan orang sukses itu adalah data masuk. Data masuk dulu ke komputer itu, settingannya itu benar dulu. Kemudian suatu saat kita tinggal ngetik apa, itu muncul sendiri. Tinggal print. Nah, data yang akurat harus kita dapatkan dari orang-orang yang kita kepingin menjadi. Untuk sukses, ya, syarat untuk sukses setahu saya ya, syarat untuk sukses adalah kita harus jadi orang baik dulu. Nah, setelah baik, maka Anda boleh sukses. Dan setahu saya, kita semuanya adalah orang baik. Karena kita berasal dari keluarga baik-baik. Betul kan? Bapak ibu kita kan orang baik-baik. Kita juga orang baik-baik. Nah, karena kita sudah orang baik-baik, maka kita harus jadi orang kaya. Karena baik-baik saja itu sudah bukan keunggulan, karena ternyata banyak sekali orang baik. Yang sedikit itu adalah orang kaya. Karena orang kaya pasti orang baik. Kalau orang baik sih banyak, orang baik yang kaya itu kan sedikit. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Bahwa dalam lingkungan pergaulannya yang pergaulannya yang lama,
kita banyak menerima pendapat-pendapat dari teman-teman bahwa mencari uang itu susah. Selama ini kita hanya mendengarkan pendapat orang lain bahwa cari uang itu susah. Apalagi dalam jumlah besar. Cari uang sedikit aja susah, apalagi dalam jumlah besar setiap hari lagi. Orang kaya itu terlahir dari orang tua mereka yang memang sudah kaya dari sononya. Nah, itu kan pendapat orang lain. Padahal orang kaya itu ketika lahir ceprot itu nggak pakai apa-apa. Sama dengan para rasul. Itu begitu lahir ceprot nggak punya apa-apa. Betul kan? Oh, kalau nggak dikasih ASI mati kok. Kalau nggak dirawat oleh orang tuanya mati kok. Selama ini kita hanya mendapatkan pendapat. Kita selama ini hanya mendapatkan dan mendengarkan pendapat, bukan fakta. Seperti contoh, orang sugih memang bapaknya sugih kok. Betul kan? Orang kayanya dulu orang tuanya kaya, padahal orang-orang dulu juga yang tidak kaya juga banyak. Nyatanya zaman Rasulullah dulu yang miskin juga banyak, betul kan? Orang kaya itu terlahir dari orang tuanya mereka yang memang sudah kaya duluan. Demikian seperti itu seterusnya. Maka pokoknya jangan coba-coba seperti mereka. Kita harus mendobrak. Kita harus memasukkan data yang baru, yang lebih akurat. Bukan sekedar pendapat. Dan sebaliknya, dalam lingkungan pergaulan yang baru, ia akan mengumpulkan fakta-fakta tentang bagaimana rekan-rekannya para milioner tadi mencari uang dalam jumlah besar sekali. Dan hebatnya, sudah uangnya besar sekali yang mereka dapatkan dan berkah serta halal. Karena ternyata rezeki yang sedikit itu biasanya malah tidak halal dan tidak berkah. Kenapa? Karena setelah menerima gaji, gerundel. Bukan bersyukur, malah gerundel. Dari informasi-informasi atau fakta-fakta yang masuk, ia mengambil keputusan untuk segera bertindak dan ia benar. Karena sistem komputer selalu benar. Apa yang kita masukkan, nanti kita print hasilnya sama. Kalau kita berpikiran negatif, begitu kita print hasilnya ya kita negatif. Tapi kalau yang kita masukkan adalah mental diamond, begitu kita print, kita akan memiliki sikap mental sebagai seorang diamond. Ingatlah, yang terpenting ialah tentukan lebih dulu goal Anda dengan sangat jelas. Biar bagaimanapun juga macamnya ataupun tingginya, selama goal Anda tidak Anda buat, maka tidak bisa di print. Buatlah goal Anda dan Anda bisa ngeprint kapanpun Anda mau. Terima kasih. Sudah selesai saya bacakan satu buah buku berjudul Psycho-Cybernetic. Alhamdulillah dari dulu saya orang yang suka baca. Dan dari dulu saya memang suka nulis. Meskipun saya itu belum membuat satu buku. Tetapi kalau saya mau, saya bisa membuat minimal 2 buah buku. Dan kalau saya mau, saya bisa berguru pada Pak Ardi dan Pak Ali untuk bisa membukukan pengalaman hidup saya. Dan saya juga beruntung di antara lingkungan saya di Pasar Ngasem dulu, saya satu-satunya orang yang menjadi diamond di NASA, dan saya satu-satunya orang yang selalu mempraktekkan buku yang saya baca. Saya tidak pernah baca buku hanya habis seperti membaca novel. Saya membaca buku karena saya punya tujuan bahwa hidup saya harus berubah lebih baik. Terima kasih. Saya ucapkan selamat malam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat,
Keep fighting spirit. Semangat pagi. Go Crown Diamond. Go 5 juta poin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan muah.